Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat, terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Tangis haru penyintas 1965 kala Jokowi akui pelanggaran HAM masa lalu. Jakarta, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965. Pengakuan atas pembantaian massal 1965 itu pun disambut tangis haru oleh para penyintas 1965. Momen haru ini disampaikan oleh Uci Kowati Fauzia selaku Ketua Paduan Suara Dialita. Dialita merupakan kelompok paduan suara yang anggotanya adalah para perempuan mantan Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani. Uci sendiri juga merupakan penyintas tragedi berdarah tersebut. Ayahnya, Die Santosa, Bupati Cilacap periode 1958 hingga 1965, termasuk orang yang ditahan karena dituduh terlibat dalam gerakan G30S PKI. Uci mengatakan dia dan teman-temannya menangis saat mendengar pengakuan Jokowi atas tragedi 1965. Ia ingat kepada para korban 1965. Menangis. Ingat para korban yang sudah wafat, kata Uci saat dihubungi, Rabu, 11 Januari 2022. Dia juga bersyukur bahwa yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebab, ini sesuai dengan amanat Kepres No. 17 tahun 2022. Yang pertama saya bersyukur pada Tuhan, akhirnya yang kami tunggu itu datang yaitu penyesalan atas terjadi peristiwa 1965, 1966 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pemulihan untuk korban dan keluarga, kami merasa penting tetap mengawal sampai tuntas, tuturnya. Dia mengatakan bahwa teman-temannya di Dialita tetap merawat harapan. Inilah yang menjadi sumber kekuatan para penyintas 1965 ini. Kami selalu bilang kita harus punya harapan. Sekalipun penguasa atau siapapun membuat kita tidak punya harapan. Kita harus lawan. Harapan itu ada dalam diri sendiri. Harapan tidak akan hilang jika kita tetap menumbuhkan merawat harapan. Itu sumber kekuatan kami, ujarnya. Pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Jokowi. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat, kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu 11 Januari. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban, ungkapnya. Berikut ini daftar pelanggaran HAM masa lalu yang diakui Jokowi. 1. Peristiwa 1965 hingga 1966. 2. Penembakan misterius 1982 hingga 1985. 3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989. 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Satis di Aceh 1998. 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti Semanggi 1-2 1998 hingga 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 hingga 1999. 9. Peristiwa Simpang Kara di Aceh 1999. 10. Peristiwa Wasior di Papua 2001 hingga 2002. 11. Peristiwa Wamena Papua 2003. 12. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. Pengakuan presiden ini dianggap sebagai langkah maju. Hal ini disampaikan oleh mantan aktivis 98, Lilik HS. Lilik HS merupakan salah satu sahabat karib dari aktivis penyair Wiji Tukul yang hilang pada 1998. Selain Tukul, Lilik kehilangan beberapa teman lainnya. Menurutnya, pengakuan dari Presiden Jokowi sudah termasuk langkah maju. Pagi yang sungguh emosional. Bertahun-tahun menunggu kata mengakui dan menyesalkan resmi dari negara atas kasus pelanggaran HAM berat. Hari ini Jokowi menyatakannya.
Memang belum sampai kata maaf, tapi menurutku, ini saja sudah langkah maju, kata Lilik HS dalam status Facebooknya, Rabu, 11 Januari 2023. Detikcom telah mendapat izin untuk mengutip. Lilik mengatakan pernyataan resmi dari negara ini merupakan sebuah gebrakan setelah 20 tahun. Selanjutnya, kata dia, realisasinya yang perlu dipastikan. Baru kali ini ada pernyataan resmi dari negara. Breakthrough setelah 20 tahun. Selanjutnya, memastikan realisasi, tentu tuturnya.